Sampurasun, halo dulur-dulur, selamat wayah gini, selamat datang di channel Film Dulur. Kali ini kita akan membahas film bergenre misteri berjudul Me and Me yang disutradarai oleh Jung Jin Yong. Film yang rilis Juni 2020 ini berhasil mendapatkan nominasi di Blue Dragon Film Award kategori Best New Director. Nggak bisa bahasa Inggris. Sebelum itu, saya akan mengingatkan kepada dulur Salaria untuk menonton full filmnya secara utuh. Kali aja nonton utuh mah dapat batas supreme. Cerita diawali dengan adegan seorang guru yang tengah berbicara kepada muridnya bernama Jung Jin Kyu. Setelah itu dia pun keluar. Bersamaan dengan itu, guru yang bernama Sohyuk ini sudah ditunggui istrinya yang bernama Yi Yung. Mereka pun berbincang sembari mengambil buah di atas pohon. Tentu saja di atas pohon. Kalau di atas dada itu buah yang lain. Setelah mendapatkan buah, mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka makan malam. Dan tiba-tiba istrinya bernama Yi Yong ini berbicara seolah-olah ia adalah ibu dari Sohyuk. Lalu Sohyuk pun menangis. Adegan pun berganti. Kini berada di tempat les menenun. Di situ ada Yi Yung yang sedang menenun bersama guru tenunnya. Mereka pun berbincang tentang masa depan tempat les menenun, dan gurunya berkata jika Yi Yung sangat mahir dalam menenun, seolah-olah seperti kerasukan roh ahli tenun. Adegan selanjutnya, ketika Sohyuk bersama sang istri sudah di rumah, mereka berbincang tentang rencana mereka memiliki momongan. Yi Yung yang belum siap pun menolak. Keadaan pun menjadi canggung. Sohyuk yang merasa canggung pun mencoba mencairkan suasana. Dia berusaha menghibur istrinya dengan lelucon, dan Yi Yung pun tertawa. Tetapi setelah itu Yi Yung berubah. Kali ini ia seolah-olah menjadi raja komedi Korea. Dan tanpa disengaja, ada tetangga yang mendengar suara mereka berdua di dalam rumah. Adegan pun berlanjut. Yi Yung yang sedang mendorong sepedanya yang kempes, lalu ia bertemu dengan tetangganya yang menguntit mereka semalam. Tetangganya ini bernama Haikyun. Haikyun pun menawarkan bantuan kepada Yi Yung, dan Yi Yung pun bersedia dibantu. Setelah selesai memperbaiki sepeda, Haikyun pun datang ke rumah sepasang suami istri tersebut. Lalu Haikyun mencoba masuk ke rumah tersebut. Namun naasnya bagi Haikyun, ketika ia masuk, ia dihajar oleh Yi Yung. Untung saja Sohyuk datang dan Haikyun pun selamat. Haikyun yang kaget langsung keluar dari rumah tersebut. Namun Sohyuk segera menghadangnya. Sohyuk pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya. Keesokan harinya, Haikyun berbicara kepada kepala desa tentang kejadian semalam. Namun rahasia yang harusnya dijaga malah bocor kepada orang seluruh desa. Karena keemberan mulut kepala desa yang bernama Dohe. Ya, mirip-mirip dunia pergibahan di Indonesia lah ya. Lanjut. Hal tersebut pun berujung kepada pengurungan Yi Yung setiap malam, karena warga khawatir jika Yi Yung bisa menyakiti mereka, dan kunci gembok tersebut diambil oleh Haikyun dan akan dikembalikan setiap pagi. Dan keesokannya, Haikyun pun kembali ke rumah tersebut untuk memberikan kunci. Sohyuk pun terbangun. Ia bergegas mengambil kunci untuk segera membuka gembok. Mereka pun berbicara dan sembari berpelukan. Malamnya, seperti biasa, Haikyun pun datang untuk menggembok Yi Yung. Namun kali ini Sohyuk merasa tidak tega meninggalkan istrinya sendiri. Lalu Sohyuk pun meminta kepada Haikyun untuk menggembok mereka berdua dan kembali saat pagi. Namun naasnya bagi mereka, setelah melaksanakan ritual malam Jumat, dari lantai 1 nampak ada cahaya seperti api. Dan benar saja, keesokannya rumah mereka hangus terbakar. Yi Yung dan Sohyuk pun tewas terpanggang.
Warga desa yang melakukan pengurungan pun panik dan mereka lari dari TKP. Penyelidik yang melihat tingkah mereka curiga dengan gerak-gerik warga desa. Warga desa yang terlibat seperti Haikyun, kepala desa, serta warga lainnya pun mulai panik karena takut jadi tersangka atas kejadian tersebut. Penyelidik bernama Hyunggu melihat warga desa yang bertengkar, lalu ia pun memfotonya untuk menjadikan barang bukti untuk keterangan. Hyunggu pun pulang ke rumahnya, dan di rumahnya ia berbincang dengan istrinya, dan keesokan harinya Hyunggu pun datang ke tempat Haikyun. Di sana Hyunggu menginterogasi Haikyun dan warga desa lainnya. Sambil menunggu warga desa berkumpul, Hyunggu menginterogasi Haikyun dan kepala desa untuk dimintai keterangan. Setelah penduduk desa berkumpul, Hyunggu kaget karena penduduk desa berkumpul dengan cara pesta. Tetua yang mengakui bahwa dirinya lah yang menyuruh warga desa untuk membuat pagar pembatas. Sebelum ditangkap, ia meminta untuk semua orang di sana kobam gathering. Hyunggu yang merasa sungkan pun minum hingga masuk dalam euforia pesta. Dikala sudah kobam, Hyunggu berjalan ke TKP. Di sana ia merasa mendapatkan petunjuk atas teka-teki ini. Namun karena ia terlalu kobam, ia pun tertidur di TKP. Keesokannya, Hyunggu mendapatkan telepon bahwa ia dimintai untuk datang ke sekolah. Ketika ia sadar, anehnya rumah yang tadinya puing-puing kini udah utuh seperti semula. Ia pun merasa heran, lalu mulai mencari petunjuk. Ia mendatangi rumahnya. Sayangnya, tetangga dan pemilik rumahnya tak mengenalinya. Yang ada, Hyunggu dilaporkan ke polisi. Untungnya kepala sekolah datang menolong. Hyunggu keheranan. Ia pun mulai mencari petunjuk lainnya. Ia mencari nama anaknya di sekolah dan anehnya tidak ada. Setelah itu, Haikyun datang mengunjungi Hyunggu. Hyunggu bertanya kepada Haikyun, namun jawaban yang diberikan Haikyun semakin membuat Hyunggu bingung. Ia merasa semua ini bohong. Ia pun emosi dan menyuruh Haikyun keluar dari rumahnya. Adegan pun berlanjut ketika Hyunggu duduk di balai sebuah taman. Lalu di sana ia bertemu anak dari Haikyun, dan anak itu memanggil Hyunggu dengan sebutan guru, dan itu membuat Hyunggu kesal. Ia pun membentak anak itu hingga menangis. Ketika Hyunggu akan pergi, anak itu berteriak, "Apa yang harus kami lakukan jika Bapak tidak ada di sekolah?" Hyunggu yang terhenti pun mulai berpikir, mungkin saja dia bisa menemukan petunjuk di sekolah. Namun di luar dugaan, ketika ia di sekolah, anak-anak di sana memanggilnya guru, dan itu malah membuat Hyunggu semakin heran. Ia pun pergi dari sekolah. Hyunggu pun menemui Haikyun untuk meminta saran dari Haikyun. Di tengah obrolan, tiba-tiba Hyunggu pun membunuh Haikyun, lalu membakar ladang milik Haikyun, dan Hyunggu pun kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, Hyunggu pun datang ke TKP dan melihat tandu. Lalu ia pun mendekati tandu itu. Namun anehnya, tandu itu bukan mayat dari Haikyun. Adegan selanjutnya, Hyunggu pun yang sedang di rumah dan ia membongkar berkas-berkas yang ada di rumahnya. Lalu ia pun kembali menemui Haikyun. Ia bercerita bahwa ia telah membunuh Haikyun, tapi kenapa dia masih hidup? Hyunggu yang sudah gelap arah meminta bantuan kepada Haikyun. Haikyun yang kasihan lalu membawa Hyunggu ke temannya, seorang psikiater. Di sana, Hyunggu pun berbincang. Setelah itu, ia pun mulai mencoba menerima apa yang terjadi. Setelah bercerita, Haikyun dan teman-temannya akan nongkrong. Pada awalnya, Hyunggu yang diajak Haikyun tidak ingin. Tetapi, setelah melihat salah satu teman dari Haikyun, Hyunggu pun malah meminta ikut untuk nongkrong. Setelah sampai di sebuah kafe, pergibahan pun dimulai. Di tengah perbicaraan, Hyunggu yang sudah penasaran langsung bertanya kepada wanita tersebut. Pertanyaan itu tentu saja tidak sopan,
Terlebih si wanita tidak kenal Hyunggu. Wanita ini menjawab setiap pertanyaan dari Hyunggu. Kenapa Hyunggu penasaran dengan wanita itu? Karena wanita itu mirip dengan istrinya. Siapa tahu istrinya berpura-pura tidak kenal. Setelah acara nongkrong selesai, Haekyun pun mengantarkan pulang Hyunggu. Bukannya istirahat, ia malah mendatangi rumah tetua, di mana tetua ini memiliki minuman yang membawa Hyunggu ke situasi ini. Ia pun minum-minum sampai kobam, berharap setelah bangun dari kobam, ia kembali menjadi seorang polisi yang sudah menikah dan memiliki anak. Tetapi usahanya gagal ketika anak Haekyun membangunkan Hyunggu. Adegan pun berlanjut, di mana Haekyun yang mencabut pagar penghalang di rumah Hyunggu. Adegan selanjutnya, Hyunggu datang ke tempat pemandian. Tak disangka ia bertemu dengan seorang guru les menenun. Sebenarnya Hyunggu tidak mengenal wanita ini. Ia hanya berpura-pura mengenal wanita tersebut. Mereka pun berbincang membicarakan hal apa saja yang sudah mereka alami sembari berjalan ke sebuah situs bersejarah. Dan tak disangka Hyunggu menjatuhkan sebuah kertas. Lalu kertas tersebut diambil oleh si wanita. Dan ternyata kertas itu berisikan nomor telepon yang dulu. Hyunggu dan sang wanita pun berbincang, kenapa Hyunggu menyimpan nomor tersebut. Di sini terjadi pembicaraan tentang nomor tersebut, tetapi ya namanya laki-laki ya ngalah aja lah ya sama perempuan. Oke, lanjut. Di tengah obrolan, Hyunggu tak sengaja curhat kepada si wanita, dan hal tersebut membuat si wanita terdiam, lalu mencoba menghibur Hyunggu. Selanjutnya, mereka berdua makan malam, dan mereka pun berbincang kembali. Si wanita berkata jika ia memiliki penyakit yang aneh, yaitu penyakit yang merubah dirinya menjadi orang lain di setiap malam, mirip dengan Ji-young di awal cerita. Hyunggu yang bersimpati mengeluarkan kata-kata membuat si wanita menangis. Adegan selanjutnya, Hyunggu yang sedang berjalan-jalan dan film pun selesai. Gimana? Mantep nggak tuh filmnya? Dulur-dulur bingung? Namanya juga film genre misteri. Oh iya, film ini juga memberikan pelajaran. Jangan sotoy terhadap hidup orang lain. Oke, segitu saja film yang kita bahas kali ini. Mungkin dulur-dulur ada saran dan kritik atau mau request film lainnya, langsung saja komen di bawah. Hatur nuhun kepada dulur-dulur yang sudah mensupport channel Film Dulur dan meluangkan waktunya untuk melihat konten Film Dulur. Jika dulur-dulur terhibur, langsung saja subscribe agar mendapatkan konten terbaru dari channel Film Dulur. Sampai jumpa di konten Film Dulur selanjutnya. Sampurasun.